BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Itulah penggalan lagu dari salah satu legenda musisi musik belantika industri musik Indonesia. Kita tahu legenda itu bernama Iwan Fals, yang selalu bersenandung menyuarakan suara rakyat dengan fals, dengan tidak mengenakan untuk kuping-kuping penguasa yang zolim. Pertanyaannya, Pertiwi ini kenapa rakyat bisa resah? Karena sosok sekelompok orang yang harusnya memerhatikan malah cuek, asik sendiri di istana kekuasaan, memfoya-foyakan, memboros-boroskan hasil jerih payah dari kerja keras rakyat, 9 to 5, wira swasta apapun itu. Sudah sangat zolim. Ini menyedihkan. Kalian tahu? Ini menyedihkan. Oh. Rezim Mahoplenger ini lebih kejam dari rezim Fir'aun. Maka dari itu, aku di video ini ingin menjelaskan urgensi revolusi. Aku ingat saat aku SMA, ada teman SMA aku yang bercerita bahwa dia kena hipnotis. Kena hipnotis di ATM, seluruh hartanya, cash flow-nya, ATM-nya, bahkan kendaraan bermotornya raib karena dihipnotis. Temanku itu merasa dihipnotis. Tapi siapa yang tahu? Orang dihipnotis pasti tidak sadar. Dan alam bawah sadarnya tertidur. Demikian juga dengan mayoritas rakyat kita yang digendam oleh rezim penuh tipu daya. Mayoritas kita gampang digendam oleh teknik pemiskinan, pembodohan. Maka dengan sihir gendam yang mereka korupsi, mereka salurkan ke yang pikirannya tidak kuat, gampang bengong karena fondasi jiwa, raganya, alam bawah sadarnya, ketahanan pikirannya yang dibiarkan dipelihara sebagai komoditas politik. Aku sangat suka tidur. Aku paling sangat suka mengejar mimpiku, karena ada pepatah bilang, kejarlah mimpimu setinggi langit, maka jika kamu terjatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Namun, saat aku bermimpi, aku mendapatkan mimpi yang sangat buruk. Aku melihat suatu kebun yang penuh dengan buah diambil, semuanya diambil. Dan pemilik kebun itu merengek, menangis, tidak mendapatkan sepeser pun. Karena yang ambil adalah seorang yang tidak punya berperi kemanusiaan. Mereka berkomplot dan melempari petani itu dengan tomat-tomatnya sampai berdarah petani itu seperti berceceran darah. Dan kalian tahu hasil rampokan buah-buah tersebut dia bagikan ke orang-orang di luar negeri, di petani itu. Pada saat itu aku harus bangun, dan aku terbangun. Aku terbangun dari seluruh proyeksi duniawi. Aku terbangun, aku membaca sekitar, dan terjadilah video ini untuk membangunkan bagi kalian-kalian. Mungkin video ini terlihat konyol, tidak terkonsep atau apapun itu, dan urgensi revolusi harus memotong puncak dari gunung es. Ada pepatah mengatakan, jika satu ikan kepalanya busuk, pastilah seluruh badannya juga akan busuk. Maka dari itu, aku sadar kita harus memotong kepalanya. Namun,
Aku tidak punya pisau, aku tidak punya kapasitas untuk membuat sushi. Maka dari itu, aku harus bercermin, merefleksikan diri, apakah aku pantas membangunkan kalian-kalian dari perninaboboan yang sekian lama digunakan oleh orang-orang jahat untuk membungkam, menyiutkan nyali, dan berpikir untuk hidup diri sendiri, egoistik, individualisme. Apa kalian sadar negara ini tercipta karena perjuangan pahlawan-pahlawan yang bermasyarakat, yang bersosialisasi, yang ngobrol nongkrong di kafe di Prancis? Apa hubungannya dengan kafe di Prancis? Revolusi Prancis berawal dari nongkrong-nongkrong di kafe, bos. Sedangkan sekarang kita nongkrong-nongkrong di kafe untuk apa? Validasi yang tidak berfungsi. Oh, bukan tidak berfungsi. Tidak memaksimalkan waktu nongkrongnya itu untuk memberikan gagasan-gagasan dalam menyadarkan rakyat. Bayangkan jika kita terus mengalami individualisme egoistik, memikirkan diri sendiri. Hidup ini mana sih ujungnya? Kalian bermewah-mewahan untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Dan ujung-ujungnya juga mati. Apakah jika kalian mati, kalian menguburkan diri kalian sendiri? Mengkafani diri kalian sendiri? Tidak. Banyak orang yang menggotong kalian karena kemanusiaan. Masih banyak sebagian masyarakat yang memiliki kemanusiaan dalam dirinya, care. Maka aku sadar aku juga sebelum memulai revolusi yang aku tidak tahu akan menuju kemana revolusi ini. Tapi aku yakin revolusi ini adalah revolusi emas. Ya. Dan mewujudkan Indonesia emas. Karena maka dari itu sembari berjalan simultan, aku pun merevolusikan diriku dalam diriku sendiri. Karena aku sadar kalau kamu ingin mengalahkan kegelapan, kamu harus mengalahkan dirimu sendiri untuk menjadi cahaya dan menerangi kegelapan. Aku melihat influencer-influencer mencoba memberikan insight, memberikan referensi, memberikan informasi agar rakyat yang melek internet, yang berdigitalisasi, melihat kontennya, mendapatkan AdSense, endorse. Aku nggak tahu maksud hati dari mereka semua. Tapi yang aku tahu, aku ingin memulai revolusi ini. Revolusi emas. Karena aku tahu ini adalah penghujung era kegelapan. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk era keemasan. Dan dimulai dari satu titik, satu manusia. Ya. Aku mencoba memberikan ide gagasan ini supaya aku tidak memaksa dan pria tidak meminta. Tapi jika kalian memiliki keresahan yang sama dengan isu Palestina, dengan isu yang ada berkembang di negara kita sendiri, aku deklarasikan 1 Juli 2026, tepat 100 tahun runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Revolusi emas dimulai hari ini.
suatu bangsa tidak akan berubah. Nasib bangsa tidak akan berubah jikalau rakyatnya sendiri tidak ingin berubah. Mungkin kalian berpikir aku sudah gila, tapi kejeniusan membutuhkan sedikit kegilaan. Hanya orang-orang yang memiliki sedikit kegilaan, yang memiliki kenekatan, yang mampu menciptakan perubahan. Dan kalian tebak, coba. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kalian bilang aku orang gila. Mungkin aku memang divonis skizofrenia. Ya. Tapi apa boleh buat? Itu hanyalah sebuah vonis dari dokter yang seorang manusia. Dan setiap penyakit, bahkan penyakit jiwa, ada obatnya, yaitu Quran surat Yunus ayat 57. Allah menurunkan Al-Quran bagi mereka yang bertakwa, beriman, dan bagi yang membacanya akan disembuhkan dari penyakit yang ada di dalam dada. Kalian tahu apa yang di dalam dada? Hati. Fun fact-nya, mungkin salah satu kebohongan terburuk yang dikemukakan oleh peneliti, oleh ilmuwan di dunia ini adalah kita berpikir menggunakan otak. Tapi kalau kalian sadari, semua hal abstrak, imajinasi, akal, pikiran, itu semua berasal dari hati. Karena sesungguhnya hati adalah raja, otak adalah panglima, dan seluruh tubuh ini adalah tentara-tentaranya. Maka propaganda hitam membuat kita menjadikan otak kita sebagai raja, sebagai Tuhan, bahkan kita menuhankan akal kita sehingga hati nurani kita habis. Ya, itu faktanya. Mungkin kalian semua berpikir, ada sebagian, ini ada maunya nih, ini cari sensasi doang nih, ini cari popularitas doang nih, paling ujungnya duit, ujung-ujungnya atau apapun itu, disiap tegaskan buat kalian, buat rezim. Aku melakukan revolusi emas ini, aku tidak membutuhkan apapun itu. Aku tidak membutuhkan. God damn. What's the line? What's the line? Apa dialognya? Hey, apa dialognya? Oke. Ya. Buat kalian semua, aku kasih tahu, aku beritahu, aku mulai revolusi emas ini bukan karena tambang, bukan karena ingin menjadi presiden, bukan karena ingin menikahi seorang Miss Universe. Tidak, aku memulai gerakan ini, memulai revolusi ini untuk menyelamatkan diriku sendiri dari api neraka. Dan jika kalian tidak ingin bersamaku memperjuangkan ini semua, biarkanlah aku bersama Allah dan juga bimbingan, referensi, patokan idolaku, Baginda Raja Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Al-Quran adalah cahaya